Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji serta syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini meskipun secara virtual. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Ada Kang Hasan, Diana, lalu Muhammad Gali, lalu Fahri Nugraha. Baik, kita langsung mulai saja pada slide yang pertama. Atau attitude dalam arti umumnya adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, ataupun peristiwa. Adapun menurut definisi menurut para ahli dari G.W. Alport dalam Rusmi Widayatun tahun 1999, menurut beliau, sikap adalah kesiapan seorang untuk bertindak. Pendapat G.W. Alport di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan menurut pada tahun 1992 mengemukakan 5 pengertian sikap. Pengertian sikap yang pertama menurut beliau adalah cenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, gagasan atau situasi, ataupun kelompok. Daya penolong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra. 1. Menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari. Yang ketiga, sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami pembahasan. Yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu yang kelima, sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. Lalu selanjutnya dalam Azwar tahun 2003 mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Kang Hasan. Ada Kang Hasan. Yang ketiga ada kognitif, afektif, dan konotatif. Yang pertama, kognitif merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek dan sikap. Yang kedua ada afektif, merupakan aspek emosional
dari faktor sosio-psikologis didahulukan dikarenakan kaitannya yang erat dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga ada konotatif, merupakan komponen aspek fungsional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rahmat. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sikap. Fungsi sikap dibagi menjadi 4 golongan. Yang ke-1 adalah adjustive or utilitarian attitude. Sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang kedua, ego defensive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, value expressive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk membantu ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep diri individu. Yang terakhir adalah expressive attitude. Kang? Kang, ma atas Fungsi sikap digolongkan menjadi udah tadi, Kang? mun atas Mun anu salajengna bade dibacakeun ku Kang Galih. Mangga Kang. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Teori kepuasan kerja. Teori 2 faktor atau two-factor teori. Teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda atau yaitu motivator dan hygiene.
Yang kedua, teori nilai, value teori. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatnya diperoleh individu dalam pekerjaannya. Terus Kang, selanjutnya ku Kang Fahri panginten Kang. Selanjutnya Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja bersumber dari dalam diri individu, yaitu demografi, age, sex, education, ability, intelligence, motor skill, personality, values need, interaction style. Bersumber dari lingkungan, yaitu job, environment, pay, noise, variety, organisasi, environment, climate, promotional, opportunity, occupational level, prestige, power. Overview diagram dari pengukuran kepuasan kerja dibagi dua menjadi objektif survei, deskriptif survei. Objektif survei dibagi menjadi tiga: Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Yang kedua, Job Description Index atau JDI. Yang ketiga, Need Satisfaction Questionnaire atau NSQ. Dan deskriptif survei. Survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Pendekatan yang tidak terstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan. Survei dilaksanakan dengan wawancara bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskripsi daripada objektif. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Tentang komponen utama sikap, apakah ada hubungan antara kognitif, afektif, dan konatif? Jika ada, jelaskan hubungan antara ketiga komponen tersebut. Terima kasih.
pertanyaan kita tampung dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lainnya? Baik ya. Pertanyaannya, apakah ada komponen utama psikologi kognitif, afektif, ataupun konatif? Apabila ada hubungan, maka akan. Baik, dari ketiga komponen tersebut sangat berkaitan, khusus dalam banyak cara, antar kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapat promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Sikap karyawan tersebut terhadap pengawasnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Opini karyawan tersebut berpikir ia pantas mendapatkan promosi itu. Perasaan karyawan
tersebut tidak menyukai pengawasnya dan perilaku karyawan tersebut mencari pekerjaan lain. Jadi opini atau kesadaran menimbulkan perasaan yang kemudian menghasilkan perilaku dan pada kenyataannya komponen-komponen yang sulit untuk dipisahkan. Bagaimana Teh Gina untuk jawabannya? Oh iya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin. Kan tadi ada sikap menentukan perilaku. Nah, di dalam sikap menentukan perilaku itu ada faktor penentu untuk menentukan kepribadian seseorang enggak? Kalau ada, bagaimana? Makasih. Dalam menentukan kepribadian seseorang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana cara kita untuk menentukan sikap seseorang. Di faktor yang pertama ada faktor budaya, di mana contohnya ketika kita berdiam diri di wilayah Sunda yang terkenal dengan orang-orangnya ramah, maka 90% sifat kita akan ramah juga. Selain itu ada faktor geografis, yaitu faktor pembentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, di mana perbedaan iklim, topografi, hingga sumber daya alam yang tersedia akan menyebabkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, orang-orang yang berdiam diri di sekitaran bibir pantai akan berbicara dengan nada yang keras dikarenakan faktor deburan suara ombak. Yang selanjutnya ada faktor prenatal, yaitu faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. Oleh sebab itu, kondisi dan kepribadian ibu juga akan berpengaruh terhadap fisik maupun psikis anak yang akan dilahirkannya. Jadi ketika si ibu ketika mengandung anaknya banyak stres akan mengakibatkan psikis yang buruk bagi anaknya. Selain itu, ada faktor biologis atau faktor pembentuk kepribadian yang diturunkan oleh orang tuanya. Contohnya, kalau orang tuanya baik, kemungkinan anaknya juga akan baik. Ada peribahasa mengatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Apakah jawabannya bisa dimengerti? Cukup dimengerti. Makasih, Kang. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah 2 pertanyaan, Kang Hasan. Baik, kita tutup saja. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.